Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dari STP, dari Fakultas Pertanian UGM dan dari Kementerian Perikanan khususnya. Pagi ini kita akan sedikit membincangkan, saya mohon waktu 5-6 menit. Mungkin Pak Alim gitu ya, bagi orang perikanan mungkin bisa menjelaskan persoalan sungai atau perairan sungai yang ada di kita. Mungkin singkat saja Pak Alim, apa saja persoalan yang kita hadapi, termasuk penurunan stok ikan di perairan umum. Jadi kalau di sini ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hati ya, kita mempunyai jas besar ya. Dan tapi juga kita perlu concern bahwa jas ini harus kita jaga pelestariannya, termasuk dalam hal ini adalah pelestarian untuk ikan pijat ini ya. Mengapa demikian? Karena secara internasional, secara global, ikan pijat ini juga sekarang sudah menurun stoknya. Nah, oleh karena itu di pagi ini kita melaksanakan penebaran ikan pijat bekerjasama dengan STP dan juga Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Nah, ini tentunya untuk meningkatkan stok ikan pijat yang tadi sudah disampaikan bahwa trennya adalah selalu menurun. Makasih Pak Alim. Jadi persoalan sungai tidak hanya kualitas lingkungannya yang menurun ya, imbasnya terhadap sumber daya ikannya juga luar biasa gitu. Mungkin Pak Dekan Jokowi sebagai orang mikrobiologi gitu ya juga sangat memahami persoalan lingkungan terkait dengan air, terkait dengan lingkungan secara umum. Monggo Pak Joko kira-kira. Terima kasih. Saya kira sungai ini punya fungsi banyak. Salah satunya adalah menghantarkan air bersih dari sumber ke hilir ya. Jadi kalau kita harus jaga bagaimana teman-teman masyarakat yang ada di hilir itu juga kebagian air bersih, tapi juga fungsi lain dari sungai ini adalah menjaga biodiversitas, terutama biodiversitas air ya, tawar. Nah, tidak banyak sebenarnya tempat-tempat yang bisa menjaga kecuali sungai. Kemudian kalau kita lihat dengan adanya gemerci air, dengan adanya penyekatan yang sifatnya itu masih berkelanjutan, itu juga itu sarana remediasi bagaimana polutan-polutan itu tidak sampai ke hilir tapi akan didegradasi secara mandiri oleh sungai. Jadi sungai ini punya banyak fungsi sehingga tadi kelestariannya harus kita jaga, kemudian juga biodiversitasnya dan juga kaitannya dengan kemakmuran yang ada di hilir. Dan satu lagi kaitannya dengan One Health, sungai ini juga punya fungsi yang cukup strategis. Bagaimana lingkungan yang sehat itu akan mendukung semuanya. Terima kasih. Termasuk penebaran ikan itu salah satu cara untuk menjaga airnya ya Pak ya? Ya, karena menjaga air dan juga biodiversitas. Ya. Jadi, ini menarik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ternyata swasta juga ini ambil bagian untuk melestarikan lingkungan, salah satunya STP, JAPA gitu ya. Monggo Pak, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh JAPA gitu dan mungkin bagaimana sinergi dengan perguruan tinggi untuk mengkonservasi sungai ataupun ikan di dalamnya. Ya, terima kasih. Jadi memang ini sejalan dengan salah satu nilai perusahaan kami yaitu responsible, bertanggung jawab. Kita juga salah satunya dengan tadi tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Nah, ini yang konsep yang kemudian kita harus pastikan berjalan dengan baik. Jadi bagaimana kita masih keberlanjutan dari budaya sudah itu selesai dengan baik. Nah, salah satunya adalah tadi dengan menjaga supaya populasi ikan pijat di alam ini bisa terjaga. Sehingga kemudian nanti ketika kita budidayakan, kita memanen gas ini untuk dibudidayakan di tambak-tambak kami. Nanti pun kita bisa pastikan berjalan dengan baik, memastikan yang terbaik dan kemudian nilai ekonomi sangat tinggi. Jadi perusahaan ke Jepang sebagian sangat luar biasa nilainya. Jadi ini Jepang sendiri sudah cukup langka ikan ini sehingga kemudian nilainya itu sangat luar biasa di sana. Jadi kita harus selalu memastikan ada aspek komersial yang kemudian juga harus seimbang dengan aspek bagaimana kita pelestarian lingkungan ini. Baik, makasih. Tentu saja yang sangat penting, saya kira ya peran masyarakat, komunitas ya, ini menjadi penting bagaimana memastikan bahwa sungai tidak hanya bersih ya, tapi juga yang kita tebar terjaga, terpelihara. Monggo ini mungkin dari teman-teman KPLS gitu, mungkin bisa berbagi sedikit kira-kira
bagaimana peran KPLS ini khususnya di dusun apa nih Pak Eko ya? Jaban ya. Ini nanti memastikan bahwa sidat yang ditebar ini bisa tumbuh baik, bisa syukur bisa kita panen gitu ya. Dan saya dengar tadi pengalaman penebaran sedikit yang lalu sudah besar-besar sekarang. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Secara singkat saja, ini sebagai tanggung jawab kami sebagai wakil dari KPLS dan masyarakat, khususnya di Jabar. Mudah-mudahan apa yang Bapak tebar di sini dari bibit tadi sidat bisa berkembang dan bisa bermanfaat, dan lagi sebagai tanggung jawab kami adalah untuk menjaga tempat ini agar bersih, terhindar dari pencemaran dan penangkapan ikan yang tidak sesuai. Terima kasih Pak. Terakhir ini mungkin Pak Kardi, kita ketahui udah berapa tahun ini terlibat di kegiatan penebaran ikan ini. Mungkin terakhir Pak Kardi mungkin bisa menceritakan pengalaman yang sudah dilakukan. Seberapa sih tingkat keberhasilannya Pak? Kalau kita lihat, dan ini seberapa kemanfaatannya. Monggo Pak Kardi. Terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bahwa sidat itu salah satu jenis ikan yang populasinya semakin menurun. Jadi kami dari Departemen Perikanan bekerjasama dengan Perhutani SCP itu sejak tahun 2015 kita sudah melakukan pelepas liaran. Barangkali kalau dihitung kuantitas itu sudah lebih dari 800 kilo. 800 kilo itu kira-kira berapa ekor Pak? Itu ada yang size-nya itu 100, jadi dikalikan 100 saja Pak rata-rata. Oke. Yaitu jumlah ekornya. Jadi mulai tahun 2015 kita sudah menebar di paling enggak di 3 das yang besar, Opak Oyo, kemudian Progo, Bogowonto, Serang juga termasuk. Nah, ini sebenarnya manfaatnya ya, walaupun secara kualitatif ya itu sudah kita rasakan ya. Karena dari masyarakat, dari para pemancing ya, itu sudah sering melaporkan ya bahwa sekarang Yogyakarta itu ini populasinya semakin meningkat. Ya, jadi populasinya sudah banyak yang melaporkan, ada yang sudah 400 gram ya, besar tentunya di das Opak ya di sekitar Imogiri ya, itu sudah ada yang melaporkan ke sana. Jadi harapan kami ini tidak berhenti di sini, tapi sudah dibuktikan sudah 5 tahun ya. Kita berhenti selama pandemi memang ya, tapi alhamdulillah sekarang 2022 ini STB sudah mulai lagi untuk konsennya melestarikan sidat ini. Oke, terima kasih Pak Kardi. Demikian kami dari bantaran Sungai Boyong ini ya. Setelah tadi melakukan pelepas liaran kira-kira 20.000 ekor ya tadi ya, benih sidat, mudah-mudahan tumbuh bagus. Dan seperti yang diharapkan tadi ya, ini akan menjadi sinergi yang baik antara swasta, perguruan tinggi, dan komunitas. Mari kita jaga bersama-sama sungai kita, sumber daya ikan kita. Demikian angkringan MSA dari bantaran Sungai Boyong. Salam sehat untuk semuanya. Sehat selalu.